Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Hajirian Ramadan dari mahasiswa UNES Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Deki, Bapak Faiz, Bapak Reza sudah hadir hari ini untuk saya mempresentasikan laporan akhir magang DI 1 KP KIP Banyuwangi Depan. Nah, yang pertama itu latar belakang energi listrik itu salah satu menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan industri. Lalu karena lokasi pusat pembangkit listrik itu jauh dari pemukiman, tegangan GI-nya itu dari 150 kV bakal diturunin menjadi 20 kV untuk meminimalisir kerugian daya. Ini untuk nah, tujuan saya yaitu yang pertama itu ada sosialisasi menginformasikan material pada MTU 150 KV dan hasil karya agen magang. Nah, waktu tanggal 7 April 2026 saya di GIKIPB itu mendapatkan informasi list pending STOP EM pada MTU. Yang pertama ada CT itu di mana terdapat burung sangkar pada di atas benda. Itu bakal diberikan pada pemeliharaan nanti dan itu sudah terlaksana. Lalu yang kedua itu ada disconnecting switch DSB fasa R di mana tiangnya itu kurang mereng atau tidak simetris dan itu sudah terlaksana pada pemeliharaan. Dan disconnecting switch DSB itu kelam konektornya itu kotor dan itu sudah terlaksana pada pemeliharaan. Nah, lalu ada hasil karya magang yang APD Smart Safety Glasses atau APD kacamata safety smart yang pintar untuk mitigasi kecelakaan kerja pada proyek gardu induk KIT Banyuwangi Batang. Alasan saya menggunakan ini karena APD kacamata itu kan bersifat pasif ya Pak, hanya melindungi kotoran dan debu saja. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk mengembangkan ini dengan menambahkan fitur sensor DHT11 dan sensor ultrasonik, di mana wiringnya dari ultrasonik itu kita membutuhkan komponen yaitu ada Arduino Uno, lalu ada buzzer LED dan terdapat sensor ultrasonik, di mana yang dibutuhkan tegangannya itu 5 volt, saya menggunakan baterainya itu 9 volt. Nah, untuk resistor saya menggunakan 220 ohm. Lalu untuk sensor DHT ini saya membutuhkan sama ada kontrolernya Arduino Uno R3, lalu ada sensor DHT11 dan LCD 16x2 IC2. Nah, dimana ini sama menggunakan yang dibutuhkan itu tegangannya 5 volt, saya menggunakan baterai 9 volt. Di sini akan menampilkan yaitu temperatur dan humidity, di mana temperaturnya itu berupa keterangannya itu suhu dan humidity itu presentasi. Lalu ada pemrogramannya. Nah, untuk pemrogramannya sensor untuk pemrograman sensor ultrasonik di mana trik echo itu termasuk ke pin outnya. Ini pin outnya ultrasonik itu saya masukkan ke pin 9 sama pin 10 Arduino Uno. Untuk buzzernya itu saya masukkan pin out buzzernya itu saya masukkan pin 8 pada Arduino Uno dan pinnya itu ke 11 Arduino Uno. Lalu untuk long durationnya, triknya itu output, echo-nya input, buzzer output, LED pin output. Nah, setelah itu saya untuk proses sensor ultrasoniknya itu dibagi 3 zona. Yang pertama itu terdapat zona tebal 50 cm, terus 50 sampai 100 cm dan 100 sampai 150. Di mana zonanya itu aman, waspada dan bahaya. Untuk zona amannya itu nanti LED on, buzzer on. Untuk zona bahaya itu LED on, buzzer on. Untuk waspada LED on, buzzer on secara perlahan, dan untuk yang aman itu hanya LED on.
ini langsung disambil diskusi ya Mas. Ya. Itu kalau bisa menyatakan oh ya aman, zona rawan, dan itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari pengamatan sih Pak. Jadi kan kalau misal kapal ini bakal meringati, kalau kita mendekati objek itu bakal dikasih tahu oh ini zona aman, ini zona masalah, zona bahaya. Jadi nggak ada secara jarak. Misalkan kita melihat dari peraturan SPLN misalkan, standarisasinya itu ngomong rawan, aman untuk bekerja itu apa di K3, apa di peraturan pemerintah terkait dengan pekerjaan mekanik atau gimana, itu ada dasarnya nggak? Atau sampean bikin sendiri? Kalau saya kembangkan sendiri sih Pak, karena tidak sesuai dengan K3 itu Pak. Saya mengembangkan dengan jarak yang sewajarnya. Jadi untuk 50 cm kan itu termasuk zona yang bahaya segala macam. Bahaya dalam waktu misalnya lagi teknisi sedang ini pembenaran atau baru pemeliharaan itu kan dimana sensor ultrasonik ini bisa membantu untuk waspada agar tidak terkena kecelakaan atau menimpa barang waktu. Berarti istilahnya gini Mas ya, kan coba dikulik aja, dibuka di Google atau di AI, coba cari terkait dengan dasar penyebutan ini bahaya. Saya belum dapat itunya, belum dapat poinnya terkait dengan zona yang rawan, bahaya sama yang nggak bahaya itu gimana maksudnya. Sedangkan ini kan cuma ultrasonik ya, oh ini dekat dan bukan ada radiasi atau medan magnet atau medan listrik dan lain-lain. Jadi coba ini coba dikulik nanti. Ini kan udah jadi nih alatnya, udah oke secara pemrograman. Dilengkapi dengan dasar yang baik, itu akan semakin baik lagi. Coba kan lagi ini kan prosesnya masih proses pembelajaran ya. Jadi punya dasar dasar terkait penelitian ini bagus gitu. Oh iya ada dasar hukumnya, secara hukumnya pun ada gitu. Oke, coba ini dikulik ya, baca saya. Oke, mau dilanjut. Nah, lanjut lagi ya. Ya. Kalau saya jadi pembina langsung tak cuat Mas. Kenapa? Ini mempengaruhi keselamatan kerja. Sampai alat ini gunanya untuk keselamatan kerja. Sedangkan sampai sendiri tidak tahu daerah mana, jarak mana yang rawan untuk keselamatan kerja. Semuanya itu ada di aturan dari K3 Mas. Kalau sampai lihat dari kemarin objek studi teman-teman kan kemarin di 150 kp ya. Berarti stage untuk aman adalah di 150 cm. Itu aman. Tidak ada kata untuk level selanjutnya waspada dan lain-lain itu tidak ada. Di bawah 150 meter itu adalah sudah tidak boleh bekerja. Gitu ya. Itu ya maksudnya. Nah ini yang jadi tantangan teman-teman adalah ultrasonik bisa nggak bikin range data, range kita set bunyi di 150 cm baru kerja, apakah bisa atau enggak? Mengambil datanya Bisa menentukan panjang 150 cm itu baru bunyi bisa nggak? Ya itu harus langsung. 100. Ya bisa tapi harus dikombinasi sama Bisa dengan pemrograman. Nah, itu sebetulnya tantangan yang terbesar. Gak apa-apa ya, lanjut aja ya. Nah, maksudnya ini buat teman-teman tahu bahwa masih banyak kekurangannya di alat ini ya. Saya sampaikan aja, gak apa-apa ya. Gitu. Karena harus saklek, apalagi teman-teman ini mengangkat isu K3. Makanya kenapa orang-orang K3 itu tidak mau buat import inovasi? Karena mereka saklek. Resikonya tinggi. Gitu. Nah itu ya, itu yang teman-teman harus ulik lagi ya. Berarti harus bisa. Kalau sampai ngomong bunyi tadi data rawan ketegangan itu, berarti harus tahu bagaimana sensor alat apa yang bisa benar-benar di 150 itu. Ketika tadi sampai ngomong bahasa bisa nih dengan bahasa pemrograman, berarti di situ teman-teman juga harus melakukan pengambilan data beberapa kali untuk menentukan akurasi dan nanti diambil deltanya. Jadi
dicek satu kali limitnya sekian, dicek sekali, nah itu namanya kalibrasi. Dan dari kalibrasi itu nanti ketemu delta errornya berapa persen dan lain-lain. Nah itu maka penelitian tersebut dinyatakan valid. Gitu. Itu ya prinsipnya ya itu langsung. Ini kalau saya langsung saya sore, soalnya berbahaya sekali. Apalagi tadi Mas ngomong 50 cm, selesai sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Iya. Itu untuk tegangan ya Pak? 150. Enggak, maaf Pak, izin menanggapi karena ultrasonic ini tidak untuk mendeteksi tegangannya objek saja. Enggak, tadi kan jarak terdekat dari objek sampai ngomongnya dulu. Iya. Nah, jarak terdekat dengan objek itu adalah bisa objek yang bertegangan. Nanti orang pakai itu, pikirannya dia aman gini kan ya, padahal nggak ada tegangan, ada objek di atas kan, nggak berapapun lah itu ada tegangan, nggak anggapannya aman. Padahal itu nggak boleh. Orang bekerja di bawah nih, saya kerja di sini, ternyata di sini ada benda gitu kan. Nah, alat kami kan harus bisa mendeteksi nih, di sini ada benda kan, apapun itu, entah itu pertegangan apa enggak gitu. Apalagi ini kan nggak menentukan kan ya, pertegangan itu. Apalagi nggak bisa menentukan. Berbeda yang tadi saya bilang, yang tadi Mas bilang itu ada induksi dan lain-lain, itu nyata sudah ya. Memang ada tegangannya. Kalau ini kan apapun yang mendekati sampean itu dianggap bertegangan, anggapnya gitu kan. Apapun yang mendekati punya sensor itu. Itu tidak punya sensor, itu udah apapun yang mendekati adalah yang bertegangan. Nah, kalau prinsipnya itu adalah terus disetet tadi 50 selesai karena di dalam sekarang aturannya 150, tetapi kalau secara hitungan itu sekitar 87,7 cm. Di bawah 87,7 cm itu orang ketarik Mas. Ketarik, benar-benar ketarik. Ketarik itu maksudnya ada induksi terus bisa loncat dan sebagainya tergantung apa namanya kondisi. Itu ya Mas ya. Itu yang harus benar-benar dirubah. Kalau sampai memang ini mau dijadikan ini ya apa namanya bukan apa? Kalau TA ya, mau jadi skripsi itu harus dirubah. Jadi makanya goalnya sebenarnya cuma sebagai isi goalnya ya. Kalau Mas mau ini mau dikembangkan lagi sampai bisa TA skripsi, sebenarnya juga bisa terus lagi. Cuman ya memang banyak masukan. Tapi kalau misalkan memang itu bisa bikin seperti itu, mungkin sangat bermanfaat sekali. Terus banget. Ya, mungkin nanti kan ya. Ya, monggo siap. Lalu ada pemrograman sensor DHT ini saya menggunakan library-nya itu STD Library, Studio.h, String dan di mana ini buat logik matematika aja. Lalu ada yang ini saya mengambilkan Arduino.h dan include print.h di mana untuk menampilkan LCD dan untuk menampilkan LCD. Lalu ini hasil uji ya kemarin pada hari Senin minggu kemarin itu saya mendapatkan suhunya 34 sampai 37, kelembapannya 46% sampai 48%. Tempatnya itu di arah trafo 2, LA, CB dan DS. Untuk keterangan suhu dan kelembapan normal, yang tidak normal itu bagian suhu di 37 derajat. Dimana itu di sensor DHT akan memperingati suhu dengan keterangan suhu panas segera pindah tempat. Itu untuk DHT 11. Lalu untuk untuk sensor ultrasonik itu tadi ada yang aman waspada bahaya, itu untuk secara komponen itu bekerja berfungsi sesuai dengan yang Anda program ya. Oke, sudah tervalikan itu ya. Iya. Jadi nanti kan tinggal oke, lanjut. Ini bagian videonya. Suhu panas segera pindah. Ini yang kemarin sudah terdeteksi 30 derajat. Ini untuk yang objek. Ini hasil rekomendasi. Sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang mau didiskusikan? Oke, melanjutkan yang tadi Mas ya. Secara fungsi kan sebenarnya ya ini secara elektrik ya kan, elektro ya jurusannya ya. Jadi secara yang sampai maksud untuk codingnya ya di Arduino itu sampai sudah sesuai yang dimaksud ini gitu kan ya, dan udah tahu
pemrogramannya apa aja dan sesuai, itu sebagai salah satu dasar lah buat teman-teman. Oh iya, berarti mengikuti mengimplementasikan mata kuliah yang telah diajarkan di kampus ya. Udah, oke. Cuman kita tadi ya itu menambahkan seperti yang Pak Reza sampaikan tadi terkait dengan dasar yang seharusnya ditempel juga di alat itu sebagai dasar sebelum membuat program. Jadi sampai cari juga, oh ini utamanya adalah terkait dengan keselamatan di 150. Karena ini ngambil studinya kan 150. Ya itu nanti tambahkan, coba diperbaiki lagi nanti di paparannya, nanti disampaikan lagi waktu mau penilaian ya Pak Diki ya, nanti ya final penilaian ya. Dan setelah ini kan mungkin kita mungkin masukan-masukan nanti direvisi, nanti sebelum dinilai oleh Pak Diki mungkin nanti akan dapat masukan dulu, oh ya, sudah masukannya udah jadi, oh seperti ini. Nanti baru dinilai kita kayak kemarin Pak Diki ya. Pak Diki, iya nanti ya. Mungkin itu Mas Fahri ya dan Mas juga. Terus tambahan lagi karena tadi kan sebenarnya dulu kan blueprintnya kan teman-teman sudah mengetahui apa aja. Tadi kan di awal kan material yang terpasang juga di Indo, ya ada judulnya itu yang nanti diperbaiki juga paparannya terkait dengan material yang ada di Gardu Indo itu apa aja. Dan kemarin kan sudah diaplikasikan juga sama teman-teman ke Gardu Indo, kemudian membuat list material PM terpasang. Nah itu menjadi evidence mas-mas yang udah kesana, lihat barang-barangnya, belajar dari single line diagram. Nah itu ketika ini evidence saya sudah membuat list material terpasang ini ditempelkan juga di sini. Itu ya di paparannya ditempelkan juga. Jadi udah terbukti nih di laporan hasil magangnya. Oh iya sudah mengetahui material yang terpasang di Gardu. Sementara kan seperti itu untuk pembelajaran ya. Jadi tadi kalau list pending STOP mungkin lebih ke list material aja daripada list pending gitu. Mungkin lebih untuk di awal secara generalisir perkuliahan ini kan lebih bagus itu dulu, baru nanti di belakangnya mungkin baru secara material yang terpasang dengan baik, tapi masih ada pending seperti itu. Nah, ditambahkan di belakangnya itu ya. Masih ada videonya kan, jadi nggak usah dicatat, oke lah. Kalau misalkan bisa dicatat apa aja pendingnya bisa itu ya. Oke, mungkin kalau dari saya itu mungkin ada tambahan dari Pak Reza tadi. Mas Diki sama Pak Reza. Jadi balik ke video yang tadi. Nah ini sudah enggak yang tadi belum. Nah ini kan sebenarnya mungkin dari sisi inovasi cukup ya, artinya idenya ada, kemudian korelasi dengan K3-nya juga memang ini berkaitan juga dengan pekerjaan yang ada di PLN. Kan memang untuk tingkat pendetailannya ini yang nantinya harus disesuaikan. Jadi karena konsepnya tadi adalah K3. Kalau hanya untuk sebatas teknis bahwa ini dibutuhkan untuk kondisi kebutuhan pelaksanaan teknis lapangan saja mungkin cocok ya. Cuman karena tadi yang diangkat isunya K3, kayak tadi nih ada gerakan mendekati dengan peralatan, itu sebenarnya masih belum sesuai. Kenapa? Karena dari Fahri dan Mas Diba itu untuk alat ini tuh kategorinya K3-nya PLN itu sudah ada standarnya. K3-nya PLN itu ada standarnya karena kita kan bekerja di lingkungan yang berisiko sangat tinggi. Nah,
mungkin ke depan alat ini itu bisa dikembangkan atau bisa disesuaikan dengan standar yang ada di ketenaga listrikan. Jadi nggak hanya sebatas, kecuali memang konsepnya untuk umum, konsep kategori umum. Jadi kalau alat ini diterapkan di mungkin bangunan rumah itu mungkin bisa lebih sesuai. Cuman kalau di tenaga listrikan dari problem tadi itu harusnya bisa didetailkan lagi atau diperkaya lagi dengan algoritma untuk memang kebutuhan jarak ataupun suhu ya yang dikategorikan itu bahaya atau tidak di lingkungan ketenaga listrikan. Jadi yang ada kaitannya dengan listrik itu mana yang memang aman, bahkan bisa dipegang atau bisa didekati, atau yang memang tidak. Kan itu semua tergantung dari tegangannya. Tegangan kecil mungkin hasilnya kecil, tapi karena objek penelitiannya kan posisinya di Davindo sendiri, itu kategorinya sudah tegangan tinggi. Bahkan ada yang ekstra tinggi seperti di tadi itu jauh lebih beresiko. Makanya sebenarnya juga kan kalau dari teman-teman ada download ya di peraturan ketenaga listrikan itu ada jarak berapa itu masuk kategori bahaya atau tidak, ada itu. Jadi tapi jaraknya jarak minimum ya. Bahkan dari teman-teman kita yang di pengoperasian itu mereka bikin kalau dibilang standarnya itu diperdalam lagi. Jadi nggak cuma minimum misalnya 5 meter gitu. 5 meter sensor nyala. Tapi kalau misalkan mereka karena K3 itu adalah berangkat dari bukan pas kejadian tapi pencegahan. Nah ini kan fungsinya pencegahan sebenarnya. Jadi harusnya memang ada kategori-kategori batasan sebelum kejadian fatality itu, bahaya itu sudah dimasukkan ke dalam pemrogramannya. Jadi misalkan tadi disampaikan Pak Reza, jarak-jarak itu mungkin bisa dibuat mulai berbunyi berapa meter misalkan. Lebih dari 150. Misalkan, berarti kan sensornya jauh lebih kuat ya. Itu beda. Mungkin untuk saat ini sensor yang bisa dibeli itu yang jaraknya untuk saat ini mungkin pendek ya, 50 cm atau berapa. Tapi harusnya kalau untuk PLN itu jauh lebih tinggi. Jadi jarak sensornya mungkin kaitannya meteran. Apalagi di peralatan itu ada loh peralatan listrik itu untuk yang di panel dan switcher itu berapa. Itu ada. Berarti tinggal penyesuaian ininya saja. Kategori sensor. Nanti mungkin di kesimpulan itu pernah saja. Jadi kalau dari saya komentarnya adalah ini idenya sudah sesuai, tinggal nanti terhadap inputan untuk peralatan ini bisa berfungsi dengan objek yang sesuai untuk penggunaannya, itu memang harus disesuaikan dengan standar karena tadi mengacunya ke harga. Untuk saat ini kalau saya ini sudah cukup bagus ya, akhirnya idenya ada, hanya nanti mungkin penyelesaian saja. Sama bentuknya Mas, ini kan masih mentah ya, sementara barangkali mungkin di depan bisa dibuat gimana caranya dia ringkas ya, jadi dikasih casing atau seperti apa. Kalau memang sirkuit control boardnya bisa lebih kecil itu jauh lebih baik, karena atau tegangannya dicari yang mungkin secara kebutuhan gayanya kecil ya, tegangannya kecil sehingga ininya alat itu bisa compact gitu. Kan sebenarnya teknologi itu berkembang arahnya ke sana supaya semuanya ringkas itu juga masuk berfungsi sesuai kebutuhan. Paling itu aja dari sini. Ini dari Pak Reza. Oke, terima kasih Bapak atas Mungkin ini saya ini mungkin belajar juga buat Mas Giben ya, saya juga nggak ngulang gitu. Terkait cara menyampaikan ya, karena kita semua pasti tetap belajar dan terus belajar, berkembang dan terus berkembang gitu ya. Apalagi cara kita berkomunikasi dan dengan seseorang
apalagi dengan banyak orang gitu ya. Yang pertama teman-teman juga kan salah satunya kan mengambilnya kan keilmuan gitu. Berbeda dengan kami yang notabene ke praktisi ya seperti itu. Nah, ketika keilmuan adalah berarti kita akan berhadapan dengan banyak orang. Ya, jadi saya lihat yang pertama adalah tadi cukup baik, penggunaan kata dan lain-lain tidak terlalu banyak, itu cukup baik. Terus yang kedua adalah eye contact ya. Nah itu. Tadi Mas Fahri tadi lebih banyak membuang tatapan ke atas gitu. Nah itu menunjukkan rasa kurang percaya diri, Mas. Nah, sedangkan ketika sampai ini jualan produknya ini tidak disampaikan secara percaya diri, akan mengurangi nilai produknya. Banyak metode dalam kita menghilangkan rasa kurang percaya diri atau rasa nggak enak ketika kita eye contact dengan seseorang. Jadi bisa dipelajari ya. Mungkin dengan bisa melihat atasnya kepala dan sebagainya. Tapi yang jelas itu menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman. Itu memang tidak datang serta-merta, itu butuh pengalaman dan sebagainya. Dan utamanya adalah pemahaman tentang materi yang sampean tampilkan. Lihat, tadi saya lihat banyak membuang dan sebagainya, itu harus mulai dikurangi seperti itu. Apalagi nanti berhadapan dengan banyak orang. Ketika berhadapan dengan siswa dan sebagainya, itu akan menjadi poin yang harus diperbagi dari teman-teman. Ya, kita semua, saya juga. Yang pertama, terus yang kedua, komunikasi ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena di sini yang datang di sini mungkin bukan orang elektronika, saya pun bukan orang elektronika, Mas Faiz juga bukan orang elektronika, apalagi Pak Deki ini orang sipil. Yang notabene adalah satu, di sini tadi belum tertampilkan flowchart yang utuh, gitu ya. Gimana cara ini? Gambaran orang lihat itu langsung tahu gitu loh. Oh ini sensornya gini, dia menggunakan jarak gitu, batasannya limitasinya sekian itu nggak ada. Sedangkan yang ditampilkan hanya coding-coding yang kita sampai saya yakin, saya nggak tahu ya, mungkin Mas Faiz tahu itu coding ya, saya nggak tahu Pak coding, Pak Deki mungkin tahu, tapi yang saya nggak tahu. Nah coding-coding itu bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lebih simpel, yaitu menjadi sebuah flowchart dan sebagainya yang menjadi filosofi dari alat itu sendiri. Itu yang sebenarnya paling penting pertama ditaruh di depan. Jadi orang begitu lihat langsung, oh alatnya tuh ini toh. Oh batasannya limitasinya ini. Tidak seperti itu. Jadi itu memang secara penyampaian dan komunikasi seperti itu harus jelas pola dan patternnya. Sebenarnya sekarang banyak AI dan lain-lain bisa menjadi panduan teman-teman. Tapi yang jelas itu tadi pola komunikasi, penyampaian dan lain-lain benar-benar harus ditingkatkan. Karena teman-temannya adalah salah satunya ada keilmuan. Kalau keilmuan akan lebih banyak menyampaikan sesuatu di depan. Mungkin tambahkan juga ya ada salah. Mungkin memang dari teman-teman ini ya, maksudnya ini yang menunjukkan bedanya di dunia akademisi sama di kampus ya, sama di dunia kerja. Dunia kerja itu kayaknya ingin praktis tapi jelas, kemudian juga alurnya ada, jadi bisa orang itu bisa membaca alur ini maunya yang mana. Jadi memang teknik presentasi itu nanti harus dipelajari sama teman-teman, bahwa kalau menjelaskan sesuatu yang dibuat, aku yakin pasti bisa akan menjelaskan ini seperti apa, detailnya ini bagaimana caranya, aku yakin bisa. Cuman memang kalau di praktisi penggunaan ini itu pertama cara alur algoritmanya ini seperti apa, itu tadi belum clear. Tadi yang dibilang Coach itu adalah tujuannya apa sih buat ini itu, kayaknya apa, terus nanti manfaatnya apa. Karena kalau hanya membuat saja tapi manfaatnya tidak ada, itu sama saja memang kalau di dunia kerja ya itu kurang bisa diterima gitu. Buat apa? Hanya membuang waktu gitu. Tapi kami pun di PLN itu banyak sekali teman-teman tuh bikin inovasi dari kejadian, baik dari kecelakaan, dari kondisi gangguan, itu semuanya mereka punya ide untuk record. Ini salah satunya seperti ini juga.
tapi di K3 karena kan memang jarang ya. Berarti yang digunakan Pak Reza itu K3 itu jarang sekali inovasi karena apa? Ketat sekali dalam hal standar. Karena kalau itu tidak terpenuhi dan tidak valid, karena kalau seandainya itu terjadi akibatnya fatal. Nah, ini salah satu alat yang membantu, dan baiknya mungkin diperkaya ya dari sisi sensor dan ini. Mungkin ada sensor pamer atau yang lain sehingga nanti lebih bermanfaat. Sama PPT-nya terlalu ringkas, terlalu sederhana. Harusnya dari awal sampai akhir bisa diceritakan idenya dari apa. Kalau tadi ya dari ide itu kemudian kalian coba atau buat semacam draftnya atau prototipenya, kemudian diuji, kemudian dipresentasikan sampai jadi alatnya itu harusnya ada. Jadi kita tahu sebenarnya untuk bikin ini itu butuh waktu berapa lama. Pak, kami butuh waktu bikin alat ini sekitar 2 bulan 3 bulan. Bulan pertama kami melakukan ini sepanjang ini untuk sampai fase ke sini. Itu yang sebenarnya akan jadi lebih menarik dibanding nampilin coding tadi. Ya mungkin bagi teman-teman yang di lingkungan kampus itu keren gitu kan ya, lihat mahasiswa adik kelas itu keren banget ini. Padahal sebenarnya kalau di dunia kerja itu sebaiknya ya ada tapi di skip. Justru malah alur berpikir itu yang diutamakan sampai nanti muncul sebuah inovasi ataupun alat yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan penyelesaian atau membantu pekerjaan. Ya tujuannya sebenarnya membantu perusahaan, tapi kan tetap di korporasi itu akan diuji lagi oleh para ahli ini seperti apa, apakah ini nanti bisa diterapkan atau tidak. Nah kalau sekarang kan kita nggak ada ya, nggak ada uji itu. Tapi kalau dilihat dari videonya memang komentar-komentar tadi itu sudah harusnya standarnya terpenuhi dulu baru nanti bisa dilakukan uji. Cuman nggak apa-apa, ini kan kita melihat anunya ya, semangatnya untuk di kerjaan magang ini dari apa yang kalian dapatkan selama 6 bulan ya. Jadi 5 bulan ya ikut di pekerjaan di PLN, kemudian lihat lingkungan kerja di PLN, apa saja yang dilakukan itu setidaknya sudah cukup bagus, ada ide bahwa nantinya PLN itu membutuhkan alat yang bisa berguna. Tapi mungkin untuk tingkat kompleksitasnya masih cukup awal, harus dikembangkan lagi supaya jadi lebih bagus. Dan itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Dedi sama Bapak Reza. Untuk kesimpulannya, berdasarkan magang dari lapangan BI, saya melakukan kegiatan kami mempelajari banyak materi tentang mulai dari MTU, RCP, SAS, baterai, dan UKP. Kami kedepannya untuk mendapatkan pengalaman magang yang berarti untuk mencari pekerjaan. Lalu dengan untuk magang saya membuat alat project untuk melatih kompetensi saya dalam bidang elektrikal dan alat ini semoga bisa bermanfaat untuk operasi. Mungkin nanti ini kata-katanya Iya Pak. bukan nanti bukan mendapatkan pengalaman berarti untuk kedepannya mencari pekerjaan, bukan itu sebenarnya. Jadi lebih ke depannya untuk bisa melakukan kegiatan di lingkungan kerja sebenarnya di lingkungan pekerjaan itu benar, bukan di kampus ya. Terima kasih Pak Dili sarannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sama itu Pak. Oh iya. Mungkin menetap Pak. Ini Dia memprosesnya nggak kelihatan mas. Waktu kamu bikin apa ngerakit itu, terus kamu
ngambil ini coding, terus parameter apa yang diambil ya, itu tadi harusnya parameternya di awal, itu kan outputnya di akhir ya. Harusnya parameter awal itu dituliskan untuk kategori ini membuat codingnya seperti ini Pak, kemudian jadilah alatnya kayak gini. Terus apa namanya, komponen penyusunnya itu kan nggak dituliskan di situ. Alat ini tuh ada sih, cuman ini cepet tutup. Mundur dulu Mas, dari awal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini beda nih. Iya, bisa. Oh sendiri, tapi kan berdua. Sendiri. Oh iya. Tahu kan sendiri kan beda-beda. Oke. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelonggaran kita untuk menjadi presentasi kali ini. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya syukuri kepada Bapak Pegawai PLN UPP JPT 4 yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi presentasi saya, yaitu Pak Diki, Pak Reza, dan juga Pak Faiz yang mungkin sekarang sedang keluar. Saya syukuri dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menemani kami selama 5 bulan magang ini. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sodet Arya Diba, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, pendidikan Teknik Elektro, 230 508 0062. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis penyebab hotspot pada CPT fasa R di gardu induk 150 kV Banyu Putih. Nah, presentasi ini akan membahas mengenai kemungkinan penyebab anomali thermal pada CVT fasa R Baylen di gardu induk 150 kV Banyu Putih. Oh iya. Nah, CVT merupakan peralatan pada gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan sinyal tegangan tinggi menjadi sinyal yang lebih rendah untuk keperluan operasional gardu induk yang lebih aman. Nah, namun pada gardu induk 150 kV Banyu Putih terjadi anomali thermal pada CVT fasa R Baylen setelah 3 bulan energize. Nah, CVT fasa R yang terlihat memiliki selisih suhu yang cukup tinggi dibandingkan dengan CVT fasa lain, yang mana anomali thermal ini berpotensi untuk mempengaruhi performa CVT itu sendiri dalam monitoring, kontrol, dan proteksi. Nah, rumusan masalah dari analisis ini yaitu untuk mengetahui kemungkinan penyebab teknis terjadinya overheat pada CVT fasa R Baylen di gardu induk 150 kV Banyu Putih. Kemudian untuk mengetahui faktor apa saja yang berpotensi memicu kenaikan suhu dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan setelah gardu induk energize. Berikut data termografi dari CVT baik fasa R, S, dan T pada gardu induk 150 kV. Pada 26 Januari 2020 terlihat selisih suhu fasa R dengan fasa yang lain berkisar 1 derajat, yang mana itu cukup kecil. Kemudian pada 3 Februari 2026 terjadi kenaikan selisih sebesar kurang lebih 6 derajat pada CVT fasa R terhadap CVT fasa lain. Kemudian ini data termografi pada 5 Februari 2026. Selisih suhu menurun menjadi sekitar 5 derajat antara CVT fasa R dengan fasa yang lain. Selanjutnya data termografi pada 7 Februari 2026, yang mana data ini merupakan selisih tertinggi dari selisih suhu antara CVT fasa R dengan fasa yang lain yang berkisar sekitar 7,8 derajat Celcius. Kemudian pada 19 Februari 2026 terlihat terjadi penurunan selisih antara CVT fasa R dengan CVT fasa S dan T yang berkisar sekitar 7 derajat
kurang lebih 7 derajat 7 derajat Celcius. Dari 5 ke 7 kan 8. 8 derajat Celcius. 7 sekian. Berikut adalah tegangan hasil dari pengukuran CVT fasa R, S, dan T Thailand ditunjuk 150 kV banyu putih. Nah, pada fasa R menunjukkan tegangan 91,60 volt. Kemudian pada fasa S menunjukkan 104,66 volt dan fasa T 99,32 volt. Tegangan pada fasa R terlihat lebih rendah dari fasa S dan T yang mengindikasikan terjadinya anomali pada CVT fasa R tersebut. Namun pada tegangan antara fasa dengan netral dengan fasa dengan netral menunjukkan masih terlihat seimbang antara ketiga CVT tersebut, yang menandakan belum ada perubahan rasio yang amat drastis. Pada penanganan CVT ini saya mendapatkan potongan dari pedoman HAR protokol yang saya dapatkan dari narasumber operator gardu induk 150 kV banyu putih, yaitu Pak Raki Putra. Di sini menunjukkan 1 sampai 3 derajat Celcius dimungkinkan ada ketidaknormalan dan perlu investigasi lanjut pada CVT. Kemudian pada selisih 4 sampai 15 derajat Celcius mengindikasikan adanya defisiensi dan perlu dijalankan perbaikan. Kemudian ketika selisih suhu lebih dari 16 derajat Celcius terjadi ketidaknormalan mayor dan perlu dilakukan perbaikan atau penggantian segera. Nah, pada CVT fasa R dari 150 kV banyu putih terjadi selisih tertinggi yaitu 7,9 derajat Celcius yang mana terjadi pada 7 Februari 2026, menandakan defisiensi dan belum melakukan perbaikan. Namun, operator gardu induk memilih untuk melakukan penggantian kerusakan dan penurunan efisiensi yang lebih besar di masa yang akan datang. Itu tadi bay apa? Itu Bayline. baylan apa? Gak ada. Kalau itu Kan ada hawalnya sama batan. iya. Kalau menurut informasi tersebut belum sempat saya tanyakan. Nanti dilengkapi. Selanjutnya ada beberapa hasil analisis kemungkinan penyebab dari hotspot pada CVT fasa R dan gardu induk 150 kV banyu putih. Yang pertama terjadi adanya degradasi isolasi, yang ini tidak mungkin karena CVT tersebut itu sendiri baru energi selama 3 bulan setelah gardu induk mulai operasi. Kemudian terjadinya maksudnya kelengkapan, tingkat konsistensinya juga rendah karena pada bodi CVT tidak diketahui adanya kebocoran oli ataupun kebocoran seal. Kemudian partial discharge kemungkinan ini sangat tinggi, yang mana dapat menyebabkan kenaikan suhu lokal pada sebagian dari komponen CVT itu sendiri. Kemudian ada thermal runaway, yang ini juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi akibat dari partial discharge itu sendiri. Kemudian ada kemungkinan korsleting elemen kapasitor, namun ini tingkatnya cukup sedang. Kemudian kemungkinan selanjutnya ada disipasi panas yang buruk. Ini juga cukup tinggi karena desain box CVT itu sendiri yang kurang optimal dalam membuang panas. Kemudian ada cara produksi dari pabrikan, yang ini juga cukup tinggi karena secara fisik CVT yang mengalami hotspot tidak mengalami cacat sedikit pun, dan itu menandakan cacat produksi dari pabrikan cukup sangat tinggi. Kemudian resonansi ini tingkat kemungkinannya rendah karena pada CVT fasa R tidak mengalami lonjakan tegangan, terlihat dari data hasil pengukuran CVT fasa R itu sendiri. Nah, dari ke-8 kemungkinan ini dapat dipilih beberapa penyebab yang paling potensial. Pertama ada cacat internal sejak produksi, yaitu cacat produksi dari pabrikan.
disipasi yang panas pada box CVT, kemudian ada thermal runway, yaitu siklus kenaikan suhu yang berulang mengakibatkan CVT terus mengalami kenaikan suhu. Nah, tadi ada mekanisme degradasi internal yang mungkin terjadi pada CVT SR tersebut. Yang pertama mulai dari cacat produksi, menyebabkan partial discharge, sehingga terjadi pemanasan lokal pada sebagian komponen CVT itu sendiri. Nah, dari kenaikan suhu komponen tersebut menyebabkan konduktivitas minyak isolasi menurun, sehingga terjadi thermal runaway dan suhu semakin naik lebih cepat. Nah, kenaikan suhu yang semakin cepat ini berpotensi terjadi korsleting pada elemen kapasitor. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Mungkin dari Pak Tinggi atau Pak Reza ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Iya. Mungkin dari aku dulu ya. Itu yang balik yang ke itu lagi. Iya. Balik lagi. Nah, ini terkait data ya. Ini kan datanya ngambil dari HMI ya. Iya, ini. Dari komputernya apa namanya GI kan. Iya. Fast to fast. Itu fase to netral kan fase masing-masing fase tegangan di fast to ground sama fast to fast. Iya. Ini naiknya banyak tadi yang disampaikan ya. Fast to netral cenderung sama. Cenderung sama. Tapi fase Masing-masing fase fase sendiri terjadi selisih yang cukup besar sama pada fase air ini. terus next. Kita ada berapa ini? Ngambil. Ini tanggal Kamu tanggal berapa? Di komputer itu nggak kelihatan fotonya. Itu 2025, 12, 25 ini. Tanggal 25 Desember. iya. Nah, kan datamu ke sini. Nah, ini kan 7 Februari. Iya. Ini dari Delta T. Delta T. Berarti ini kan secara kategori dia masuk nomor 2 ya. 4 sampai 15. Oh, iya. 7,9 derajat. Iya. Nah, kemudian analisanya Misalnya di sini 8 kemungkinan penyebab. yang paling potensial 3 cacat internal sejak produksi, disipasi panas yang buruk pada box, berarti boxnya perlu dikasih lubang sama thermal runway itu nggak? Malah Apa ya kayak siklus kenaikan suhu yang jadi keluar gitu aja. Memang ada pemanasan alami tapi dia memang dikeluarkan gitu ya. Oh, gimana? itu Pak. Jadi ada kerusakan, yaitu menyebabkan entah itu sebenarnya partial discharge itu menyebabkan kenaikan suhu lokal pada beberapa sebagian komponen CVT. Kemudian panas itu menaikkan suhu minyak dan suhu minyak tersebut menaikkan kerusuhan suhu CVT tersebut terjadi siklus terus menerus sehingga suhunya lama-kelamaan semakin naik gitu Pak. Mekanisme degradasi internal. Kalau mekanisme degradasi internal itu cacat produksi, pemanasan lokal, Ini kenaikan kayak suhu semakin cepat baik. naik. Oh, naik. Iya. Jadi Berpotensi mekanisme degradasi ini yaitu korelasi dari ketiga kemungkinan ini dikorelasikan hubungannya masing-masing. Jadi Kenapa jadi nambahnya? Padahal potensialnya cuma 3. iya. Dari cacat produksi sendiri terjadi partial discharge yang itu berpotensi menaikkan suhu minyak isolasi, dan minyak isolasi yang semakin tinggi suhunya menyebabkan thermal runaway. Kemudian semakin naiknya suhu CVT Ya, sendiri. ya anu lah, merembet lah ya. Iya. Bahasa gampangnya panasnya merembet. Iya, gitu. Halo. Mungkin aku dulu ya Mas ya. Sama ini analisa ya. Itu Analisa itu menurut saya yang paling susah. saya itu belum dapat Apalagi di disposisi, tempat belum kita ada. untuk yang
peralatan. Sebentar. Yang pertama Ada, di ada. rumusan permasalahan di situ statusnya masih Kalau nambah. tidak, saya mintakan ke ini. Belum ada tujuan akhirnya. Ya. Ini Padahal ini sudah ada tujuan akhirnya, itu penggantian. Ya, harusnya ini menurut saya lebih mudah karena sudah ada tindak lanjutnya dan sudah ada yang menyebabkan diputuskan oleh PLN sebenarnya sudah ada. Tadi kan sampaikan kan opsi ya kan ya. Iya. Padahal yang sudah dideklarasi sama PLN itu sudah ada. Tadi coba tanya sama Mas Ais ya, Iya. itu sudah ada. Nah, itu harusnya mengarah ke sana. Ada kondisi, potensi yang muncul apa, akhirnya menuju ke penyebab utamanya apa, dan akhirnya ada tindak lanjut, selesai akan di sana. Nah ini sampai tadi aku lihat belum ada itu. Yang tindak lanjutnya penggantian tadi udah ada belum ya? Belum Pak. Nah, belum ada kan? Padahal ternyata sudah diganti kan ya? Iya. Nah, itu akan lebih mudah. Harusnya memang udah selesai, ini masalah udah clear gini, nggak ada pembahasan lagi. Maksudnya sampean cuma tinggal menuliskan aja gitu loh, nggak usah mikir, bener-bener ada masalah yang sampean hadapi bersama dengan menjalaninya. Udah selesai kan? Nggak usah mikir oh ini. Bahkan cuma menuliskan atau mengumpulkan data. Jadi ini harus ditambahin sampai tadi saya sebut. Ya, karena kalau nanti menjadi report atau laporan kerja yang mungkin bukan sifatnya mungkin jadi laporan, bukan laporan keseharian ya, bukan laporan kegiatan ya, tapi laporan mungkin ada apa enggak saya nggak tahu. Kalau memang ada harusnya sampai akhir. Terus kalau ini nanti dibawa ke skala yang skripsi, selesai nggak bisa. Dari PLN itu tidak ada yang komprehensif sampai ke ini cuman dari histori. Historinya dulu gini. Ya itu konsistensi ya karena pengalaman dari itu, padahal mereka yang terjadi adalah justifikasinya resonan. Padahal sampai itu sekali rendah kan? Iya. Tapi justifikasinya teman-teman resonan. Nah, bagaimana dari kata-kata ini bisa kok kesana harus ada nggak match tuh? Bagaimana? Nah, itu. Kalau memang mau dijadikan tulisan, ini harus ubah, gitu ya. Nah, ini pengalaman lagi buat teman-teman. Satu, ini saya lihat dari Mas Fahri sama Mas Diba. Harus banyak nih ngobrol sama pembimbingnya ini. Sebetulnya ini clear semua nih masalah yang aku sampaikan harusnya clear di pembimbingan gitu loh. Oh penyebabnya ini itu harus berarti tingkat keaktifannya harus ditingkatkan lagi ya buat teman-teman kedua. Jadi selesai sudah ini, nggak usah bingung baru. Cuma tinggal nulis, cari latar belakang sama apa namanya dia punya literasinya, ya kan, dasar materi, dasar teori, dan jadi analisanya, hasil akhirnya selesai sudah. Yang susah nanti di pembahasannya itu apa yang meyakinkan itu verisan tidak ada, cuma berdasarkan. Nah itu yang harus sampai kulik-kulik, cari-cari relasinya, gimana caranya dia belum bisa menuju ke verisan. Cuma dengan satu pengukuran saja, pengukuran suhu aja, padahal susah. Kalau dalam dunia ilmiah susah, sampai cuma pengukuran satu tok udah langsung ketemu jawaban, nggak bisa. Gimana coba? Padahal ini skemanya banyak. Coba dipikir, kok bisa? Ini saya nggak usah ngomong dunia kerja ya. Aku menempatkan diri sebagai akademisi. Bagaimana permasalahannya dengan opsi itu sebanyak itu diselesaikan cuma satu pengukuran, itu pengukuran terprovisi. Nggak bisa. Semuanya harus dengan namanya story. Berarti harus cari dulu historinya. Ya, itu yang harus. Saya nggak tahu, tapi nggak ada deskripsi kan ya? Enggak. Nah ya sudah, ini cuma membentuk pola pikir ya, Apalagi kalau begitu, harusnya lebih gampang. Ini cuma masalah komunikasi. Ya? Iya. Kalau yang tadi sudah disampaikan, itu lagi ini cuma masalah komunikasi. Kalau ini dikomunikasikan dengan intens dan curiosity, rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi,
clear ini Mas. Itu terus coba aku lihat yang ke belakang Mas. Nah ini tadi jelasinnya apa Mas? Yang RST itu beda itu Mas? Itu gara-gara memang ada error gitu ya di R gitu ya? Iya. Memang potensi ada gangguan dibaca ada gangguan di R gitu ya? Iya, dirasakan Ada sesuatu di masa R gitu ya? Iya. Ini kalau orang tahu sistem salah. Ini bukan gara-gara ada gangguan. Ini memang kondisinya memang apa namanya? Yang apa tuh yang R itu apa tuh sebelum kurang? Yang SR yang itu yang dengan gangguan R. pas ini kan ukuran ini apa namanya? Itu kan pasal Itu harus apa? R itu apa? Volt 100 volt Pak, tegangan. tegangan. 91 volt apa itu? Ukuran apa itu? Enggak, tegangan di masing-masing peralatan. Sekunder. Tegangan ini Yang diukur sama CVT. Jadi hasil pembacaan CVT ditambahkan di HR ini dan itu menunjukkan di pasal R. Nggak ada Mas 150 volt nggak ada. KV kilovolt mungkin itu makanya itu saya bingung itu yang benar yang mana yuk? kafe kayaknya itu. Loh. Itu 91. Nah, kita kan tegangan 3 itu kan Ini udah tahu ngambil dari sini kan ya? Iya. Ini udah dari sini kan? kafe kayaknya kamu itu salah. Ya kan? Itu nggak ada. Ini ngambil dari sini kan? Heeh. Ini lu ampere, ini ampere. Salah itu. Nah, Itu kafe itu belakang itu loh. kafe, ini kafe. Ini kafe. Terus tadi sampai bilang di sini ada masalah gara-gara kita melihat lebih rendah. Ini CT ini bukan CVT. Ini ampere ini tadi. Nggak masuk itu I, Nah. depannya I. I. Salah kamu lihatnya. Ya, ini salah semuanya analisa ini. Ya gitu ya. Itu yang tadi saya bilang. Itu yang pertama. Sebenarnya saya tadi mau mengkritisi. Nggak semuanya parameternya nggak seimbang. Itu gara-gara di peralatannya rusak. Tetapi bisa juga memang karena impedansi dari sebuah sistem keteragaklistikan yang luas itu bisa juga menyebabkan ketidakseimbangan kalau ini adalah arus. Tapi fatal ini. Tapi kalau ini fatal. Oh, fatal. Ya, Karena- gitu ya. Karena kamu menganalisa itu arus, kamu bilang itu tegangan. Padahal tegangannya cuma ada 2 dan satuannya itu beda itu. Satuannya kilovolt, bukan volt. Kalau 150 volt itu lebih rendah dari tegangannya colokan ini. Padahal di sana kan tegangan tinggi. Ini fatal ini. Nggak bisa, maksudnya kalau ada salah di sini bahaya malah resiko. Oke ya, tadi ya, salah ya. Salah berarti dari data yang diolah salah, jadi menurutnya salah. Tadi lagi, depan lagi. Oh, depan. Belakang lagi. Belakang lagi. Jadi memang dari suhu itu kayak dikorelasikan sama ini, sama data yang Elektris. ya MI. Iya. Padahal sebenarnya Enggak. jadi alat itu kalau di ini tuh kalau dia memang rusak dari awal itu nggak hotspot. Tahu nggak hotspot itu penyebabnya apa? Yaitu tadi disipasi panas itu normal jadi itu. Atau memang ada ini, ada apa nih? Ada gap ya. Biasanya itu ada sesuatu yang membuat dia jadi di situ hotspot itu penyebabnya ada antar komponen itu nggak rapat misalnya. Nah, Jadi ada lompatan listrik yang nggak terkontrol sehingga di situ panasnya berlebih. Harusnya ketika dia nempel itu dia transfernya lancar, tapi karena ada udara di situ, udaranya yang ini terdisipasi panasnya. Jadi otomatis si panasnya sumbernya dari gap itu, bukan dari alatnya. Makanya kenapa kalau ada muncul itu harus ditekankan lagi. Cuman kalau yang ini kalau dari analisanya justru malah kebalik. Ini ferroresonansi malah nggak masalah, malah rendah. Padahal indikasinya di situ.
gitu. Mungkin gitu ya. Kalau biasanya gitu ya pertama kali. Kalau saya clear ini udah selesai ini, maksudnya dari awal sampai akhir ini kan sampai udah selesai, tinggal komunikasi aja. Sama lebih jeli lagi dalam tadi kan tinggal merelasikan ini. Tadinya kepingin relasinya dulu tapi gara-gara salah lihat data nggak masuk relasinya di situ nggak masuk jadi nggak masuk. Ya itu sudah clear. Dia menunjukkan apa angka itu tuh harus tidak boleh berdiri sendiri, dia harus ada keterangannya. Makanya hal itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa pengukuran dari sensor ataupun relay itu bisa terbaca di komputer. Tapi bagaimana kita menampilkannya itulah kerjaannya si engineer MI-nya untuk bisa menampilkan itu bahwa datanya benar. Karena itu bisa salah juga. Yang kedua kayak gini atau hilang biasanya. Itu indikasinya bisa dari relay atau dari peralatan. Kayaknya tadi harus kamu bikin tegannya ya salah sih. Kacau itu fatal itu kalau buat untuk sesuatu. Kalau untuk elektronika mungkin enggak ya. Tapi kalau kelas HP ini itu bahaya. Apalagi cara baca tegangan jadi arus kok. Jebol itu nanti bisa alami. Nanti itu diperbaiki, kemudian analisanya dibuat ulang sampai ke yang tadi saya sebenarnya. Nah ini menurutku ini harusnya dilakukan ditampilkan sebelum tadi yang tegangan putih. Karena PPT-nya lompat-lompat. Jadi kamu awalnya nampilkan analisa suhu, harusnya itu dilakukan terhadap parameter suhu. Nah kemudian kamu melakukan pengukuran tegangan. Padahal itu pada saat ada tekanan ada arus. Nah kalau memang harus dihilangkan si faktor arusnya, harusnya semakin tinggi arus. Kalau memang dia normal dia gradiennya sama. Jadi harusnya tinggi ya makin panas. Ketika arusnya turun, ya dia suhunya turun. Normalnya itu. Nah, tapi kan ini salah satu. Tapi kan biasanya karena 3 fase ini masing-masing kan dibebani beda-beda ya katanya. Tergantung kebutuhan. Itu bisa berbeda, tapi harusnya nggak jauh. Jadi ada toleransi di sini. Makanya aku tanya tadi ke Pak Reza, masa air to ground itu tegangannya fase to fast. Harusnya kan 150 itu fase to fast. Dari fase 1 ke fase yang lain. Kan harusnya sama itu 150. Kalau ada 150 terus 147 atau sempat, nah itu masalah, berarti ada masalah di peralatan di fase yang itu. Nah ini kan nggak kelihatan itu. Tidak, berarti seharusnya bukan masalah di peralatan yang tegangan ini enggak. Belum ada perubahan kasus tekanan pada lebih rendah. Nah kamu lihatnya rendah itu yang mana? Yang atas sama yang tengah atau yang bawah? Padahal yang atas itu arus. Berarti secara tegangan harusnya ini tidak ada perbedaan. Atau masuk kategori apa? Harusnya ada penambahan lagi di analisanya. Baru setelah itu kesimpulan. Nah kesimpulannya tapi tambahan lagi yang belakang itu. Nah ini kan kemungkinannya banyak nih. Memang banyak. Harus diambil 3. Padahal yang 3 ada 4 itu. Benar nggak? Saat produksi disfase tinggi, thermal runway, sama fase besar. Jadi fase besar belum dimasukin ke paling potensial. Benar nggak? Kemudian ada mekanisme degradasi internal. Jadi degradasi internal itu apakah peralatannya memang rusak atau degradasi secara penggunaan? Misalnya contohnya ini kalau aku bilang
minyak terapu nih setelah beroperasi minyak terapunya berkurang. Nah kita sembes lah bisa sembes otomatis isolasinya menurun kan ya. Apakah itu? Ini nggak jelas. Justru malah kamu mengulang lagi kemungkinan ini di sini tapi penyebab sama hasilnya dituliskan. Cuman nggak sinkron. Terus ada konsleting elemen kapasitor. Dampaknya apa? Padahal di situ sedang. Potensinya Pak, potensi dari ketiga mekanisme. Ya cuman kan kamu jadikan satu. Maksudnya gini loh, potensial itu pertama nggak sinkron dengan ini. Kemudian mekanisme degradasi internal ini itu dampak dari yang atas sehingga keluar hasil pemanasan lokal itu karena pasca disas, menaikkan suhu karena konfigurasi minyak naik. Padahal ini tidak nyambung. Tapi cacat produksi ada di situ. Tanaman ada juga. Disipasi panas kan katanya dengan disipasi panas yang buruk pada positivity. Nah, harusnya menurutku penyebab paling potensial itu di situ sekalian dikasih dengan dampaknya, outputnya apa. Nah, baru nanti di akhir itu ininya langkahnya apa. Coba yang setelah ini ada ini. Oh nggak ada kan? Dari diskusi lah berarti terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini ada menjadi 3 kategori utama berdasarkan potensinya. Yang pertama yang mungkin bisa dikesampingkan adalah penuaan dari Jakarta itu, kemudian kelembapan dan resonansi, kemudian yang sama dengan resonansi dari mana? Dari hasil ini Pak. Ini listnya dari Itu sendiri. buat sendiri. Memang untuk CVT Iya. standar dari mana? Standar dari ISC. Resource-nya ditulis juga ya nanti ya. Jadi maksudnya suatu tulisan itu argumentasi itu kan harus berdasarkan dari apa? Kayak misalnya tadi Pak ini kami ngambil dari data dari WLG misalnya. Ya kan kamu tuliskan data. Nah ini ditulis juga harusnya. Karena kalau orang yang paham ini nanti ini datanya dari siapa atau ngetik sendiri kan nggak mungkin. Nah, ini coba dituliskan. Terus balik lagi yang terakhir tadi. Yang kedua ada yang penyebab ya, memiliki kemungkinan sedang yaitu korsleting elemen kapasitor. Anggap aja ini kan CVT Pak Badeki di dalamnya kan memang banyak kapasitor ya. Nah itu iya. Jadi kan CVT kan dalamnya kan kapasitor ini kalau sampai korsleting kapasitor berhenti ya. Kemudian ada kategori terakhir yaitu penyebab yang paling potensial yaitu cacat proteksi, disipasi panas yang buruk serta thermal running. oh ini mah dari yang list tadi. Iya. Kamu klasifikasi lagi. Iya. Tinggi sedang gitu kan. Padahal kalau yang dari PLN justifikasinya adalah ferroresonan. Iya. Nah, Tapi itu. ada ininya nggak? Ada apa namanya? Rekomendasinya nggak? Nah satu lagi, kalau bikin analisa itu sebisa mungkin kalau di kami di PLN karena kita sudah lingkupnya korporat itu kesimpulan itu nanti harus ada rekomendasi. Nah kemudian rekomendasi justru malah ditambah sama analisa biaya. Jadi efek dampak finansialnya ada enggak? Misalnya harus keluar uang berapa? Itu kalau di korporasi ya, kalau di perkuliahan enggak kali ya. Tapi minimal harusnya rekomendasi ada ini. Enggak ada ya? Harus hanya ini saja. Sampai tahu di situ dan di situ diapain nggak tahu berarti. Karena kasusnya di Garuda penyebutnya itu sudah diganti, jadi ya cukup Apa sih masukkan kesimpulan. Jangan jadi diganti Pak. Oh semi. Hmm. Oh iya. Makanya itu harusnya ini lebih gampang gitu, karena kan sudah selesai semua tuh, tinggal menjahitnya dalam sebuah laporan itu aja, tinggal lebih gampang.
Nah itu rekomendasinya menurutku kalau mengacu ke potensial data produksi mungkin ditarik ke situ aja. Melakukan data produksi sehingga rekomendasikan untuk diganti dengan peralatan yang berbeda. Nah, kamu merekomendasikan peralatan itu sudah diganti, dilakukan tanggal sekian, siapa pelaksana. Dan dengan hasil setelah pengukuran baru itu normal. Nah, itu hasilnya tunjukkan juga. Jadi nanti biar nggak berhenti di tengah gitu. Sebenarnya kalau mau BOL itu udah mau keluar, tapi intinya nggak turun. Ini anunya ya, asalnya ya. Ya atau kamu mau kentut, tapi kamu nggak jadi nih, belum. Nah, jadi outputnya belum keluar tuh hasilnya. Padahal udah dilakukan sama PLN. Jadi harusnya lebih enak. Kamu menganalisanya Pak, rekomendasinya kami evaluasikan data produksi atau kondisi material yang sudah buruk sehingga karena ini resikonya cukup tinggi untuk operasi rekomendasi ganti. Kalau pas nanti biayanya berapa ya? Mungkin kalau kamu ditanya dosenmu, memang diganti itu biayanya berapa? Bingung juga katanya. Padahal itu kalau seandainya kamu lengkapi, enak kamu. Siapapun yang tanya, mau orang keuangan, mau orang elektro, orang yang nggak ngerti pun gampang jelasin. Ya sekian. Siapa yang kamu analisa, kamu itu ternyata berdampak ke tempat kamu ini yang magang gitu. Karena nggak sekedar analisa saja, tapi lebih ke penyelesaian masalah. Analisa dia betul, tapi rekomendasinya apa? Kalau sampai hanya analisa saja, harusnya di level akademisi itu pun kalau dosen pun melakukan itu, dia menganalisa tidak lanjutnya itu juga ada, pasti itu level akademisi pasti ada. Rekomendasinya apa sih? Karena yang nggak bisa dilakukan oleh kita itu biasanya menganalisanya penyebabnya apa, tahunya dicek satu, tapi pas menganalisa dampaknya itu yang biasanya perlu teman-teman akademisi untuk menganalisa. Setelah itu rekomendasinya. Terus nanti bicara biayanya. Kalau biaya kita balik lagi ke perusahaan. Itu lebih menguntungkan ya. Itu sih. Jadi salahnya itu tadi mungkin aku agak kelewat yang dari Pak Reza, dari saya dilengkapi lagi. Yang lebih lengkap nanti bisa tanya ke Pak Reza kalau misalkan butuh masukan ya, atau ke Pak Is, sehingga apa yang kalian buat itu runut gitu. Dan ini yang paparan pertama Mas Fakri sama Mas Iba ini sebenarnya udah ada, tapi nggak runut. Jadi alur berpikirnya itu harusnya dari awal muncul masalah sampai dengan terakhir itu kelanjutannya itu runut gitu. Kalau ngacak itu yang ngerti cuma Mas Iba sama Mas Fakri sendiri. Padahal kan tujuan presentasi kan kayak itu. Ya, nanti coba diperbaiki, diurutkan, dirubah. Kalau memang harus ada tambahan ini sambil kita tambah analisa, monggo bisa dibantu. Pak Reza ini ahli, dia ini loh pengajar loh di istilahnya PLN. Iya. Jadi dia materi-materi yang rontok dia. Kayak gitu tadi enggak. Aku tadi enggak kan? Itu tadi apa namanya arus. Tak kira sekunder Pak, kan ada pengukuran PT sekunder kan memang 110 gitu ya. Pikirannya itu kan ada 110 PT kali tak PT. Berarti yang 150, 152 apa ya itu ya? Paling itu Mas. Baik, terima kasih untuk saran dan kritik serta seluruh masukannya dari Pak Diki dan Pak Reza. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya menutup presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sedikit tambahan, untuk izinkan saya untuk memperkenalkan poster hasil karya saya berdasarkan
analisis hotspot pada CVT 160 KB Gavi itu. CVT Gavi itu 160 KB banyak putih. Nah, poster ini saya ciptakan untuk sebagai menyampaikan pesan mengenai beberapa masalah atau kerusakan yang mungkin muncul dari sebuah CVT. Nah, mari kita coba bahas beberapa isi dari poster tersebut. Mulai dari judulnya yaitu kegagalan strategi induk. Kemudian pada bagian ini menjelaskan apa itu sebuah CVT, yaitu sebuah perangkat pada gardu inti yang berfungsi menurunkan sinyal tegangan tinggi dari saluran transmisi menjadi sinyal tegangan rendah yang lebih aman untuk keperluan monitoring, kontrol, dan proteksi. Kemudian pada bagian kedua yaitu menunjukkan yang menginformasikan kalau CVT seperti hanya peralatan listrik lain juga dapat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pertama yaitu masuknya kelembapan, yaitu akibat buruknya segel atau kerusakan gasket yang menyebabkan uap air masuk ke wadah porselan yang berisi minyak. Kemudian ada discharge, yaitu terjadinya percikan listrik lokal pada sebagian komponen CVT yang secara perlahan mengikis lapisan isolasi kertas dan juga berpotensi untuk jadi pemanasan lokal pada sebagian komponen CVT. Kemudian ada thermal runaway, yaitu hasil dari siklus kenaikan suhu hasil dari partial discharge itu sendiri. Kemudian ada electric breakdown atau korsleting listrik, hasil potensi kerusakan dari thermal. Iya. Hasil dari siklus kenaikan suhu pada hasil electric breakdown, yaitu Tarik nafas dulu mas, tarik nafas. Kalau kayaknya nafasnya ya ini nggak lancar itu makanya. Kemudian yang keempat ada dielectric breakdown, yaitu kerusakan akhir, yaitu kerusakan fatal juga akibat dari thermal runaway yang terjadi pada CVT. Kemudian ada terakhir ada ferroresonansi, yaitu fenomena isolasi listrik non linear yang menyebabkan lonjakan tegangan ekstrim. Ferroresonansi ini juga mengakibatkan pemanasan berlebih dan distorsi gelombang yang dapat merusak CVT itu sendiri. Terima kasih.